saya bertiga dengan Pak Jayeng dan Bu Citra. Mungkin sebagian sudah tahu kita bertiga itu dikenal dengan apa, Rah? Pajero. Untuk trio Pajero, saya, Bu Citra, dan Pak Jayeng. Kita bertiga itu saling melengkapi. Iya. Saling melengkapi dalam, Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Ngobrol asik di podcast Mantiga Garut. Ngobrol asik sana sini bersama podcast Mantiga Garut. Kuy ah. Waduh teman-teman, kali ini kita memiliki bintang tamu yang sangat spesial banget dikarenakan beliau ini seorang guru yang dikangenin banyak siswa nih. Masa? Iya, aduh. Siapa lagi kalau bukan Ibu Sarah Arnatasari. Halo Ibu. Hai, halo semuanya. Ibu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. 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 Hatinya baik. Harus baik. Kita harus terlihat baik walaupun tidak baik. Aduh, sedih. Jangan dulu sedih, Ibu. Jangan. Sarah gimana kabar Sarah? Nah, Ibu Pamengpek tetap panas. Tetap panas ya, tapi ada perubahan ya menjadi host dari podcast Mantiga Garut ini ada. Bisa kali duel ya? Ini Sarah dan Sarah gitu. Sarah dan Sarah. Boleh. Jangan dulu Bu, kita masih podcast dulu. Oke, siap. Ibu sebelum memasuki tema hari ini, Ibu boleh ceritain nggak perjalanan Ibu bisa sampai sekarang dan mungkin dikangenin, kok bisa dikangenin sih? Padahal kan guru Mantiga Garut juga. Kok bisa dikangenin gitu? Dimulai dari perjalanan dulu atau alasan dikangenin nih? Perjalanan alasan dulu kayaknya mah. Alasan dikangenin oleh siswa-siswa? Iya. Entah ya. Iya. Entah apa yang membuat siswa-siswi dari Mantiga Garut kangen. Itu bukan dari saya, itu dari pasti. host ya. Pertanyaan host. Takutnya saya disangka GR, Sarah gitu ya, sosokan. Ya. Dalam artian alasan saya tidak bisa memaksakan. Guru itu tidak bisa memaksakan siswa suka atau kangen dengan guru. Itu adalah mengalir dengan sendirinya. Iya pasti. Tidak bisa kalau misalkan rasa kangen itu mungkin tumbuh karena adanya rasa cinta. Aduh, ada rasa kasih sayang di sananya sehingga membuat siswa-siswa itu kangen mungkin dengan saya atau mungkin dengan guru-guru yang lainnya gitu ya. Ketika saya datang ke sini begitu banyak siswa yang datang WhatsApp chatting saya, DM saya untuk bertemu, tetapi waktu yang singkat. Ya semoga dengan podcast ini bisa mengobati kekangenan dari siswa-siswi Mantiga Garut ya gitu. Terus kemudian dari perjalanan sebelum menjadi seorang guru, dulu Ibu adalah seorang pembimbing matematika. Emang sangat jauh ya. Saya ini adalah guru PAI, kemudian saya mengajar di Kumon. Gak boleh disebut ya? Iya, gak apa-apa. Boleh disebut. Menjadi guru matematika, kemudian saya mengikuti tes PNS, tes menjadi seorang guru di tahun 2019 dan diangkat dan ditempatkan di Pamengpeuk Garut. Pada awalnya gimana nih Pamengpeuk gitu ya, jauh dari mana-mana gitu ya. Menangis pasti. Aduh sedih ya karena saya udah lama di Purwakarta, kemudian harus pindah ke Pamengpeuk. Jauh ya pasti. Jauh. Awal perjalanan saya ke sini dengan umum itu sekitar 7-8 jam. Capek pasti. Capek pasti jelas. Tetapi ketika datang ke sini, saya ke sini datang bertiga. Berempat. Berempat siapa aja tuh? Jangan dulu ini ya. Jangan dulu di-spill ya. Datang ke sini berempat, kemudian alhamdulillah diterima baik oleh Ibu Kepala, Bu Ida, Pak Epul, dan guru-guru semuanya yang menyambut saya dengan baik gitu ya. Awalnya yang tadinya saya merasa bakal sendiri, ternyata amun cek bahasa Sunda nama dihiap gitu ya. Dihayukeun, dianggap keluarga, sehingga saya menjadi lama-kelamaan betah di sini gitu. Kemudian datang ke sini itu bersama 4 orang, Pak Jayeng, Bu Citra, dan Pak Ahmad gitu ya. Pak Ahmad sudah berpulang di tahun 2020, beliau meninggal dunia, sehingga saya sampai kemarin bulan Februari, saya bertiga dengan Pak Jayeng dan Bu Citra. Mungkin sebagian sudah tahu kita bertiga itu dikenal dengan apa? Pajero. Ya, trio Pajero itu adalah keinginan kita bertiga yang ingin memiliki Pajero.
dengan penghasilan yang belum ke sana gitu ya. Tapi ya semoga itu menjadi doa bagi kita Amin. bertiga. Kemudian datang ke sini mengajar, diterima baik. Kemudian yang membuat saya merasa betah di sini adalah siswa. Aduh, bener ya Bu. Apa ya? Apa ya? Jangan Aduh, dulu jangan sedih. emosi ya. Siswa-siswa Mantiga Garut yang membuat saya betah di sini. Ketika tahun 2019, boleh saya sebutkan kelasnya? Kelas dulu itu IPS 3. Saya bukan wali kelas, tetapi mereka menyambut saya dengan baik ketika saya bertambah usia. Mereka memberikan kejutan dengan Sangat segalanya gitu ya. Walaupun mereka baru mengenal saya baru berapa bulan ya? Dari Juli, Agustus, September, Oktober, November itu 4 bulanan Waduh. atau sampai 5 bulan. Itu yang membuat saya, oh berarti saya memang diharapkan dan disayangi di Mantiga Garut gitu. Jadi perjalanannya sangat luar biasa, diawali dari sedih, kemudian saya betah dan saya sayang dengan kembali. ya sedih kembali ya karena Pasti Bu ya, ini. pasti ya kalau untuk tes untuk sampai ke sini ya itu mah memang ada prosesnya yang cukup panjang gitu. Nah, ya itulah perjalanan saya sehingga menjadi guru SKI di sini. SKI. Ya guru SKI kadang prakarya ya itu banyak sekali ya. Bercabang tadi ya Ibu. Apapun saya kerjakan. Ya, gitu. Ibu, sekarang kan Ibu tuh pindah ya. Gimana ya Ibu rasakan? Pindah nih. Setelah pindah, sedih pasti ya. Iya. Gimana sih rasanya ketika kita sudah menyayangi seseorang atau sesuatu dan kita harus pindah ketika lagi sayang-sayangnya gitu ya. Ya ketika lagi sayang-sayangnya ketika kita harus pindah, tetapi memang hidup itu pilihan, tidak semua bisa kita kita dapatkan. Saya ke sini enaknya apa? Dari lingkungan sekolah, siswanya, guru-gurunya. Tetapi apa yang menjadi minusnya? Jarak. Karena saya masih masih punya orang tua yang memang harus ditemani gitu ya, sehingga ketika ada perpindahan saya menerimanya dan ya itu tadi hidup adalah pilihan, tidak semua yang kita inginkan itu bisa tercapai. Iya, Jadi ya sedih pasti. Ah. Sedih ya sangat ya tapi ya hidup harus terus berjalan gitu. Feeling sama adik-adik gemes kayak tanya ini turun ya dari sederajat ke adik-adik yang gemes katanya. Sederajat ya, oke ya sederajat gitu Kan ya. Ibu awet muda. Awet muda harusnya sekarang lebih awet muda gitu ya. Iya pasti akan di lingkungan yang lebih muda. Lebih apa ya? Mungkin kalau di SMA atau di Aliyah gitu ya di Mantiga Garut ini anaknya itu yang tidak terlalu berbeda jauh dengan saya usia. Jadi anak-anaknya bisa diajak ngobrol. Diajak ngobrol seperti ini. Intinya bertukar pendapat gitu ya. Pengalaman saya itu bisa digunakan untuk siswa-siswa. Contoh pengalaman, tidak semua pengalaman saya sebagai guru itu baik. Itu pasti ada negatifnya. Saya selalu bilang di kelas saya itu dulunya tidak 100% orang baik. Iya. Tetapi bagaimana caranya? Dari keterpurukan kita bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain atau bagi orang-orang di sekitar gitu. Itu bisa diajak. Kalau di anak SMP kan itu kalau kita ajak ngobrol seperti itu terlalu jauh. Dari segi perkembangan mental, psikologinya juga itu belum sampai ke sana. Jadi memang itu yang membuat saya harus bisa beradaptasi. Kembali dengan anak-anak yang lebih muda. Di sini kan Ayo, nama. Oke. Siap. Siap. Sudah terkoordinir lah dengan baik seperti itu Benar Bu. Aduh, Ibu dikangenin banget kayaknya. Anak alhamdulillah. Kalau dikangenin banget, alhamdulillah, sangat-sangat alhamdulillah. Tapi saya masih sampai sekarang masih sering kontak dengan anak-anak Aliyah, baik dengan alumni ataupun yang masih sekolah di sini masih ya, Sarah gitu. Satu nama ini kita. Ya kita satu nama bisa kali ya. Podcast berdua. Hostnya 2. Jadi Ibu mau jadi host nanti saya yang ini. Honornya lah gitu ya. Bisa Bu. Ibu kan Ibu udah pindah ya Bu. Pendapat Ibu di Mantiga Garut yang sekarang seperti apa? Luar biasa. Oh aduh. Ya luar biasa. Kok bisa? Luar biasa. Sangat-sangat luar biasa melihat dari segi pembangunan. Pembangunan, wah Mantiga Garut sudah sangat luar biasa menurut Ibu. Dari segi kelas,
kemudian fasilitas perpus, ya, Perpustakaan. lab IPA, Waduh, ya, iya benar lab kimia, fisika, kemudian ruangan kelas, terus lab komputer, komputer kita memadai, ada multimedia, ada podcast yang terbaru, ya, kemudian ada alat-alat band yang mana bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Iya, pasti ya, Bu. Jika memang anak-anaknya itu mampu, silahkan. Ya tinggal dipakai aja, tinggal difasilitasi, sudah difasilitasi oleh sekolah, tinggal dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian itu dari segi bangunan, dari segi siswanya sudah sangat super ya, multi talent. Sekarang Anda murid Mantiga Garut bukan? Tentu. Muridnya oke, pantesan beda ya. Kalau murid Mantiga Garut itu lebih berani. Harusnya dong. Ya. Banyak guru Sarah, masa yang muridnya namanya Sarah, ya berani ya. Sama harus sampai ya. Oke, Bu. Tempat Ibu pindah itu di mana, Bu, nama sekolahnya? MTSN 2 Garut. Garut. Di daerah Cibatu. Kecamatan Cibatu. Kalau misalkan itu sekarang itu Garut Utara ya, bukan maksudnya termasuk daerah Garut Utara gitu. Kalau ini kan Garut Selatan, dari selatan ke utara gitu ya. Selatan ke utara, timur ke barat. Cari jodoh kali ya. Iya, benar. Jangan diteruskan kalau yang itu. Jangan. Terlalu menggelegar suaranya. Kesan paling berkesan di Mantiga Garut untuk Ibu ini apa? Kesan dalam artian apa yang membahagiakan atau Boleh. apapun. Kesan Ibu tentang Mantiga Garut. Iya. Mantiga Garut adalah cinta pertama saya. Aduh, cinta pertama susah dilupakan. Yang namanya cinta pertama itu pasti susah dilupakan karena saya pertama kali itu ngajar di sini. Saya belajar banyak di sini. Saya menjadi guru SKI di sini. Saya menjadi pembina PMR di sini gitu ya. Jadi intinya saya banyak belajar sebagai seorang guru, sebagai seorang pembina, dan intinya adalah banyak hal yang tidak bisa terlupakan. Intinya yang membuat saya berat meninggalkan Mantiga Garut itu muridnya. Ya, seperti itu gitu ya. Kesannya ya intinya berkesan lah, cinta pertama lah gitu. Udah lah. Seperti dua kata udah cinta pertama aja gitu. ya, Bu. Kisah paling unik di Mantiga Garut. Pasti dong ada. Dulu kan awal saya kesini kan 2019 ya. Iya. Awal saya kesini tuh 2019 bulan Juli, Juli Agustus. Ada Agustus itu selalu ada apa sih? Lomba Agustusan. 17 Agustus ya, Bu. Saya belum jadi wali kelas. Saya intinya kalau yang wali kelas berhalangan hadir oleh saya mah siap-siap aja lah gitu ya, pagi permainan gitu ya. Dari sana kirain saya tidak akan ada penghargaan. Waduh. Ya, bagi guru kirain untuk yang saya siswa terheboh. Ternyata ketika hari Senin ada pengumuman juara-juara, di akhir ada pengumuman yakni adalah adanya guru terheboh. Gitu ya. Ya Allah, kan saya itu dari Purwakarta pengen menjadi sosok yang pendiam ya. Gitu ya, ternyata takdir berkata lain sehingga saya mendapatkan yang berkesan itu adalah ya mendapatkan guru terheboh, walaupun memang itu, tapi bagi saya itu berkesan ya. Berarti guru itu dihargai gitu ya, dihargai. Itu sih yang unik. Kemudian yang unik banyak sih karena ini pengalaman pertama saya, jadi sangat banyak. Jadi guru cerita uniknya apa tuh? Kalau jadi guru kalau jadi guru itu kalau ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah. Kok bisa? Anak-anak yang bermasalah kadang kenapa sih itu menjadi berkesan? Karena memang seperti mengulang atau mengingat masa lalu dulu saya. Bener. Makanya ketika saya ada anak-anak yang bermasalah dalam artian seperti halnya melakukan pelanggaran, saya suka diem. Oh, berarti ini ya. Oh iya. Yang guru saya rasakan dulu. Waduh. Makanya saya Astagfirullah. Tobat gitu ya. Gitu ya, bertobat saya buat. Seperti itu. Kesulitan Ibu mengajar ketika di sekolah sekarang? Sekolah yang sekarang apa Mantiga? Waktu Mantiga boleh nih ceritain dulu. Mantiga itu adalah kesulitan kalau saya itu selalu mendapatkan kan namanya sejarah ya. Iya. Mendapatkan jam terakhir. Iya, aduh. Waktu tunduh-tunduhnya ketika datang, bagaimana kita caranya membuat anak-anak tersebut bangkit kembali semangatnya untuk belajar di jam-jam rawan. Saya rata-rata ngajar setelah adzan lohor, setelah istirahat sholat.
panas lagi panas-panasnya panas ya. Jadi ketika orang lain di saat lelah-lelahnya kita baru masuk. Ya, jadi saya bukan assalamualaikum, Apa? tapi bismika Allahumma ahya wa bismika amatna, tidur semua, tidur semua. Itu apa itu yang namanya itu Kesulitan. kesulitannya. Kemudian kesulitan menjadi wali kelas ya. Saya wali kelas. Bagaimana membuat anak-anak itu kompak? Wah, iya benar ya. Ya, saya selalu mendapatkan anak kelas 10. Bagaimana caranya biar anak-anak itu kompak karena tidak mengenal satu sama lain. Intinya harus ada pengorbanan baik itu dari wali kelas ataupun dari anak-anaknya seperti itu. Itu pasti. kesulitan sih. Kesulitannya. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin terakhir kemarin saya 10A. Oh Ya, iya, si sangat bungsu berkesan ya si sangat si bungsu. bungsu walaupun 8 bulan gitu ya. Sedih. Tapi alhamdulillah mereka bisa melaksanakan apa ya sebagai murid walaupun saya pergi dan digantikan dengan yang baru, mereka bisa beradaptasi dengan wali kelas yang baru seperti itu. Nah, kalau yang di sekolah sekarang nih, Yang di sekolah sekarang Heeh. kesulitannya adaptasi adaptasi pastinya ya, Bu. dengan anak yang usianya lebih kecil gitu Lebih ya. muda, Lebih kecil. muda gitu ya, yang Lebih biasa gemes-gemes gitu. gemes Lu gitu pakai ya. neke. Jadi kalau dengan seumuran kalian Ah, kan kita ajak ngobrol ya. Iya benar. Karena memang kalau usia kalian itu nggak bisa Iya, nggak bisa ya, nggak bisa. nggak bisa, harus didekati dulu. Dapat dulu hatinya, Baru. baru diarahkan dengan yang lebih baik, baru akan nurut. Iya benar. Kalau anak SMP itu MTS itu beda. Kita memang harus menggunakan ketegasan di sana. Memang kalau dalam apa itu psikologi perkembangan, memang usia-usia itu memang punya trik-triknya sendiri. Wow. Kalau misalkan dari SD memang itu harus kita latih kedisiplinan. SMP pun sama. Kedisiplinan. Kalau SMA itu kita harus sebagai guru rasa sahabat. Aduh, ya benar-benar Ya, soalnya guru feelingnya lebih lebih pro. gitu ya. Apa ya? Gitu. Kalau ya ini saya harus menyesuaikan kembali. Saya setelah 5 tahun alhamdulillah sudah bisa mengelola walaupun tidak 100% mampu ya atau berhasil, saya bisa mengelola dari usia anak SMA atau alia. Sekarang saya harus beradaptasi lagi dengan yang baru. Bagaimana sih kita mengkondisikan anak-anak Iya SMP benar. seperti itu. Oke, Ibu boleh dong pesannya buat guru di Mantiga Garut, siswa di Mantiga Garut, dan tentunya untuk trio Pajero. Siapa aja ya, Ro? Oke, pertama Iya. untuk guru-guru, guru-guru di sini sudah hebat, Bapak Ibu sudah hebat, sudah memiliki kualitas yang sangat luar biasa, ya banyak sekali guru-guru luar biasa. Semoga Bapak Ibu bisa lebih sabar dengan siswa-siswa yang memang zaman sekarang itu siswa-siswa itu lebih wow ya, Iya gitu ya. benar. Intinya insya Allah lelah Ibu menjadi berkah. Amin. Amin ya, itu untuk guru-guru semoga bisa lebih sabar lagi untuk mengarahkan anak-anak kita menjadi lebih baik dan lebih berguna. Kalau untuk siswa-siswa gitu ya, untuk siswa-siswa itu apa ya, hargai gurumu. Ya intinya guru itu adalah orang tua kalian di sekolah yang mana harus kalian hormati ya. Terus ini yang saya rasakan sekarang, kalian itu harus bisa menyesuaikan diri di tempat yang baru. Contoh sekarang anak kelas 10 itu kan untuk ke kelas 11 itu adaptasi lagi ya Adaptasi ya dengan yang pastinya. baru. Harus bisa diusahakan adaptasi kembali gitu ya Yang dengan awalnya nggak kenal pasti waktu kelas 11-nya ya harus kenal lagi gitu ya. Nanti kayak misalkan Sarah lulus atau misalkan bagi alumni itu harus menyesuaikan diri lagi dengan hal-hal yang baru itu bagi siswa. Intinya harus bisa menempatkan diri. Kalau untuk Mantiga Garut semoga bisa lebih maju, Amin. bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Iya. Saya harap muridnya lebih banyak. Iya. Insya Allah ya Insya Allah. tahun ini lebih banyak Masya dan lebih berkualitas. pastinya. Karena ditunjang dengan fasilitas yang ada. Semoga fasilitas-fasilitas ini memberikan dampak yang lebih baik dan kemajuan. Bukan buat Mantiga Garut saja, tetapi buat pendidikan dan menjadi inspirasi buat sekolah-sekolah lain. Ya saya jujur terinspirasi lah gitu ya. Iya. Dengan seperti ini adalah salah satu cara untuk apa? Menumbuhkan talent-talent. Contoh kan Sarah jadi ketahuan. Talentnya di bagian apa, Ra? Di Host. public speaking. Public speaking ya. Kan turun-temurun ini. Ini public speaking ya. Aduh ya Allah, ya saya juga harus belajar lah public speaking kembali gitu ya karena memang hidup itu adalah belajar seperti Iya, itu. Itu ya itu pesan. Kadang ya intinya maafkan kepada para penonton kadang ini ngobrolnya terlalu jauh.
Ya udah, terus Untuk trio Pajero tidak oh iya, terlupakan. saya belum makan. Untuk trio Pajero, saya, Bu Citra dan Pak Jayeng. Kita bertiga itu saling melengkapi. Iya. Saling melengkapi dalam aduh, Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. saling melengkapi dalam kita ke sini kan nggak punya saudara ya. Ya, Kita ke sini nggak punya saudara. Kita bertemu yang mana saling melengkapi satu sama lain. Mereka bisa menjadi kakak buat saya, bisa membantu saya dalam hal apapun, sehingga ketika apa ya intinya kalau disebutkan saling melengkapi, contoh misal kayak Pak Jayeng itu kan pendiam, pendiam. ya Bu Citra itu disiplin, ya sangat pemikir. Pak Jayeng itu memang disiplin tapi diam. Kalau saya bagian eksekusi, saya bagian ngomong, Iya. saya bagian yang tampil gitu ya. Ya itu saling melengkapi karena apa? Kalau saya disuruh mikir yang berat-berat susah. Gitu ya. Aduh ya gitu. Itu ya intinya biar nangis lah, saya nggak mau nangis gitu ya. Untuk mereka kita saling melengkapi, sangat erat ya kekeluargaannya, sehingga ketika kita harus berpisah oleh takdir, Bu Citra harus dengan keluarganya, saya dengan keluarga saya, Di rumah. dengan saya gitu ya. Pak Jayeng itu harus berpisah, ya itu setiap orang itu ada masanya. Aduh. Tetapi masa terindah saya itu adalah salah satunya adalah dengan trio Pajero gitu Waduh. ya. Gitu. Aduh sedih deh. Harus reunian nih kayaknya. Harus reunian, sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Kemarin saya ke Ciamis, Ra. my God. Bertemu dengan Bu Citra, sekarang dengan Pak Jayeng. Jadi saya aja lah, kan saya tukang kuda gidik gitu ya. Jadi saya ke sana, saya ke sini yang aktif lah. Tenang lah, selama sehat. Sarah oke nanti kalau sehat, kalau ada kesempatan, enak bisa jalan-jalan ke Bu Citra atau ke siapapun ya nanti oke Sarah ya. Nanti kayaknya mereka yang bakal ke ibu nih sekali. Kapan ya? Nanti kapan ya? Dalam acara apa itu? dalam acara antara Akan dan ya, akan saja lah ya. Amin. Aduh, ya boleh hubungi di bawah ini. Apa ya? Sponsor gitu ya. Sponsor aja. Aduh. Ibu, kayaknya kita akan berpisah. sedih. Oke Ibu, nanti ditunggu lagi di sini. Kalau ada waktu sama Pak Jayeng sama Bu Citra, kayaknya harus Pak Jero ya di sini biar menggelegar gitu kan. Mantiga Garut berguncang. Pak Jayeng udah podcast di sini. Kayaknya besok deh Pak. Ibu mau diajarin dulu ngomong Sar. Ibu. Oke, Ibu makasih banyak sama-sama waktunya. Semuanya. Mungkin sekian dari kami. Jangan lupa share terus video podcast sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Subscribe, like, and komen terus ya. Dan yang mau nomor Bu Sarah juga komen bawah. Dadah. Mari kita duduk bersama, angkat topik yang berguna, inspirasi penuh canda tawa, cerita penuh warna. Ngobrol asik di podcast Mantiga Garut, kembangkan kreasi, edukasi, inspirasi yang asik. Podcast Mantiga, seru habis penuh canda tawa. Ngobrol impian, harapan di masa depan. Semangat positif terus mengalir deras di podcast Mantiga. Kita bersenang-senang tanpa batas.